Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan Sulawesi jutaan tahun lalu. Tapi bukan monyet atau burung yang kamu lihat, melainkan pemangsa setinggi 2 meter dengan cakar sabit tajam menatapmu sebagai mangsa. Ini bukan fiksi. Ini adalah potongan sejarah yang tersembunyi dari negeri kita sendiri, Indonesia. Tapi tunggu dulu. Mengapa kita nyaris tak pernah mendengar kisah ini di sekolah? Mengapa dokumenter internasional jarang menyinggung nama Indonesia saat membahas dunia dinosaurus? Mungkin karena kita terlalu sibuk menatap langit, dan lupa bahwa masa lalu kita justru tersembunyi di dalam tanah. Hari ini, kita gali kembali lembaran sejarah yang tertimbun cukup lama di bumi pertiwi kita. Bukan dari museum luar negeri melainkan dari negeri kita sendiri. Saat dunia bicara tentang dinosaurus, yang kita dengar selalu Amerika, Cina, atau Afrika. Tapi Indonesia jarang disebut. Padahal, Indonesia adalah bagian dari benua purba Gondwana dan Laurasia. Tanah ini pernah disatukan dengan benua Australia dan Asia dalam satu daratan raksasa. Dan di dalam tanah vulkanik kita, terkubur rahasia jutaan tahun yang belum terungkap selama ini. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan membongkar dan belajar tentang misteri hewan purba Nusantara yang pernah hidup jutaan tahun lalu, serta pesan besar yang bisa kita ambil dari kisah punahnya mereka. Saksikan sampai akhir, karena sejarah ini akan membuat kamu memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Di formasi Bone, Sulawesi Selatan, ilmuwan menemukan sisa-sisa misterius. Awalnya diduga buaya purba. Tapi struktur tulangnya tak biasa, gigi tajam dan cakar yang melengkung membuat ilmuwan kembali berpikir bahwa ini bukan reptil biasa. Ini adalah seekor predator. Peneliti menduga, ini adalah kerabat Megaraptor, jenis dinosaurus cepat, berburu dalam kelompok dan sangat mematikan. Seperti gabungan Velociraptor dan Allosaurus tapi hidup di tanah kita. Fosil yang ditemukan di Sulawesi memang tidak lengkap. Tapi satu bagian yang paling mencolok dan mengejutkan adalah bentuk tulangnya. Para peneliti menemukan fragmen tulang panjang, ringan, namun kokoh. Struktur ini mirip dengan tulang teropoda bertulang udara, seperti yang kita lihat pada burung masa kini. Ini bukan dinosaurus biasa, ini pemburu cepat dan efisien, tapi yang paling menarik adalah cakar yang mungkin pernah dimilikinya. Seperti kerabatnya di Amerika Selatan, Megaraptor Argentina, cakar utama di tangan depan bisa mencapai panjang lebih dari 30 cm. Tajam, melengkung, dan sangat kuat. Dirancang bukan untuk berjalan, tapi untuk mencengkeram, mengiris, dan menaklukkan. Cakarnya bukan di kaki seperti Velociraptor, melainkan di tangan depan, lebih mirip sabit pemotong daripada alat bertahan. Para ahli menduga, cakar ini digunakan untuk menaklukkan mangsa besar atau menyerang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, bentuk giginya yang ditemukan memiliki karakteristik sangat khas, gigi tipis, melengkung ke belakang, dan bergigi halus di tepinya. Artinya, dinosaurus ini bukan sekadar penggigit, tapi pengiris daging yang sempurna. Coba kamu bayangkan seekor Megaraptor bersembunyi dan mengintai di balik pakis raksasa di pedalaman hutan tropis Sulawesi. Matanya menyala saat menangkap gerakan. Ia berlari cepat seperti cheetah, melompat lebih tinggi dari harimau dan menerkam mangsanya dengan cakar sabit sepanjang 30 cm. Beberapa peneliti percaya bahwa ia adalah bagian dari predator dominan di wilayah Asia Tenggara pada waktu itu. Berikutnya bergeser ke Pulau Borneo. Yap, Kalimantan ternyata juga menyimpan penemuan menggemparkan, tulang raksasa dan gigi besar. Dipelajari dari struktur tulangnya, diakini fosil ini berasal dari Titanosaurus, sejenis sauropoda pemakan tumbuhan berleher panjang. Dinosaurus ini bisa mencapai panjang hingga 15 meter, hidup dalam kelompok, dan mampu memakan tumbuhan berhektar-hektar setiap hari. Habitatnya dipenuhi pakis raksasa dan rawa-rawa. Seekor Titanosaurus dapat mengubah lanskap hanya dengan sekali berjalan saja. Dalam kesehariannya mereka mungkin bermigrasi dalam bentuk kawanan, seperti gajah zaman sekarang tapi ukurannya puluhan kali lipat lebih besar. Beralih ke bagian timur Nusantara,
Papua sebagai bagian dari lempeng Australia menyimpan banyak jejak kaki besar terukir di bebatuan kuno Pegunungan Tengah. Fosil jejak ini diduga milik Ornithopoda, dinosaurus herbivora berkaki dua, mirip dengan yang ditemukan di Australia. Ini adalah bukti bahwa Papua pernah jadi jalur migrasi dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Diperkirakan mereka mungkin hidup dalam kawanan menjelajahi sabana Papua yang sekarang tertutup hutan lebat. Para peneliti meyakini bahwa jalur migrasi ini menjadi saksi evolusi lintas benua. Setelah mengetahui fakta di atas, timbullah pertanyaan. Tapi kenapa dunia tak tahu tentang ini? Jawabannya adalah karena fosil di Indonesia sulit ditemukan. Gunung api aktif, hujan ekstrim dan tanah bergeser membuat semua fosil itu cepat hancur atau terkubur dalam-dalam. Tapi justru itulah yang membuat setiap penemuan di Indonesia sangat berharga. Bahkan satu tulang kecil bisa merevolusi pengetahuan kita. Karena dengan teknologi modern seperti CT scan dan analisis isotop, kita bisa mengetahui umur, jenis kelamin, bahkan makanan terakhir seekor dinosaurus. Kita tahu sekarang bahwa Indonesia bukan hanya warisan budaya dan keindahan alam, tapi juga rumah dari sejarah kehidupan purba yang terlupakan. Mungkin, penemuan berikutnya akan ditemukan oleh kita. Mungkin, oleh anak-anak Indonesia yang sekarang masih duduk di sekolah. Sebuah tulang kecil bisa mengubah buku sejarah, dan siapa tahu, nama Indonesia akan berdiri sejajar dengan Mongolia, Argentina, dan Utah, sebagai negeri dinosaurus. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin untuk masa depan. Dinosaurus pernah menguasai bumi, lalu menghilang tanpa suara. Tapi jejak mereka tetap hidup, terkubur di balik batu, gunung, dan tanah di negeri ini. Indonesia bukan hanya kaya budaya dan sumber daya, tapi juga kaya akan rahasia purba yang masih menunggu untuk ditemukan. Dan mungkin, penemu berikutnya bukanlah ilmuwan luar negeri tapi seseorang dari sini, dari tempat kita berdiri. Motivasi kali ini adalah jangan pernah remehkan tanah yang kamu injak karena di baliknya mungkin saja ada makhluk purba yang ingin ceritanya kita dengar kembali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa Indonesia juga punya dinosaurusnya sendiri.